Kalau Bapak Ibu mempelajari Injil, pernyataan-pernyataan Tuhan, dan memahami isinya, saudara akan mengerti betapa hebat, betapa dahsyat pengajaran Tuhan itu. Bukan karena saya orang Kristen atau saya pendeta dan pengajar Injil, tetapi sungguh-sungguh apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu tiada duanya. Tiada tertandingi, saudaraku. Makanya menarik kalau kita dengan tekun belajar sampai kita mengerti kebenaran-kebenaran yang dahsyat itu. Hidup kita akan diubah, kita akan lebih mengasihi Tuhan, keindahan dunia pudar di mata kita. Kita rela menyediakan ruangan tanpa batas untuk Tuhan. Sekarang kita melihat secara khusus Matius pasal 7, Matius pasal 7, saudara sekalian. Dari ayat 7 sampai ayat 11. Di sini judulnya pengabulan doa. Ya. Judul ini sebenarnya dibuat oleh para penyusun yang terus terang ya belum tentu tahu esensi dari perikop itu. Judul ini bisa mengundang kritik. Tetapi tentu kita tidak perlu mempermasalahkan. Tetapi yang harus Bapak Ibu catat bahwa judul ini tidak mewakili firman Tuhan. Judul ini tidak mewakili atau tidak mutlak mewakili kebenaran yang terkandung dalam perikop itu. Atau belum tentu mewakili. Belum tentu mewakili. Ya. Oke. Mari dibaca. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku sekalian, ayat-ayat ini sering dijadikan landasan pemikiran mengenai jawaban doa. Maka judulnya kan pengabulan doa. Selama ini banyak pengajaran yang mengesankan bahwa doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh pasti dikabulkan. Seakan-akan orang percaya memiliki hak khusus untuk menyampaikan permintaan dan permintaan itu dikabulkan kalau mintanya sungguh-sungguh. Kalau ibarat kalau derajat gitu ya saudara, ya. Ini Tuhan, ini umat, supaya doanya mendapat jawaban itu harus suhunya, derajatnya sampai titik tertentu. Kalau hanya 40 derajat, belum dijawab atau belum dikabulkan. Kalau bisa sampai 100 derajat, maka dikabulkan.
Ini sebenarnya konsep agama kafir. Di dalam pewayangan konsep ini ada, dalam cerita-cerita pewayangan. Maka di dalam agama-agama tertentu kan ada kiat-kiat bagaimana doa dikabulkan. Lalu ada jenis bunyi doa tertentu. Bagaimana supaya anak jadi nurut, doa apa yang dinaikkan? Bagaimana dapat jodoh yang baik, doa apa yang dinaikkan? Atau ada ayat-ayat tertentu yang dibaca untuk ngusir setan, mendatangkan berkat dan seterusnya. Kekristenan tidak mengenal sama sekali hal ini. Dan tidak boleh hal ini dimasukkan dalam teologi Kristen atau dalam kehidupan orang Kristen. Memang kalau untuk orang Kristen baru, yang digenjot itu kesungguhannya berdoa. Tetapi kalau orang Kristen yang dewasa diajar, yang digenjot itu usaha mengerti kehendak Allah. Tahu saudara? Dan untuk mengerti kehendak Allah ya tentu orang harus memiliki kepekaan. Untuk memiliki kepekaan harus mengenal kebenaran. Untuk mengenal kebenaran harus rajin, tekun, saudara. Rajin dan tekun, saudara. Dari pengetahuan akan kebenaran yang dimiliki seseorang, sampai pada tingkat seperti yang sering saya kemukakan, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dia sudah mati untukku, sekarang kalau aku hidup sepenuhnya untuk dia. Nangkep itu? Sering nangkep? Saya mau nanya, kalau sudah begitu dia berhak nggak punya permintaan? Tapi untuk sampai taraf ini kan luar biasa sulitnya. Sulitnya luar biasa. Nah, tadi saya katakan itu judul bisa mengundang kritik yang tadi saya katakan. Bisa kan? Betul? Nah, kalau saudara sudah sampai level pembicaraan di sini, kan kita bisa mengkritisi itu, judul ini. Tapi kita tidak mau melakukan hal itu. Ya. Nggak perlu. Karena judul ini tidak salah-salah amat, tidak keliru-keliru amat. Hal pengabulan doa. Itu kalau pakai kacamata pemahaman doa, permintaan agama kafir atau non-Alkitab langsung saja asumsinya bahwa ayat-ayat itu ayat untuk menjamin bahwa doa kita dijawab atau menunjukkan bagaimana doa itu dijawab. Betul? Padahal kalau orang telah ditebus saudara Tuhan Yesus Kristus dan ia hidup sepenuhnya buat Tuhan dan ia tidak boleh punya kepentingan kecuali mengabdi, dia berhak nggak punya permintaan. Kalaupun punya permintaan harus kepentingannya untuk Tuhan yang memiliki hidupnya. Tepuk tangan. Sampai pada level ini Anda bingung kan? Yang baru ke gereja. Loh, kita ke gereja mau berdoa supaya permintaan kita dikabulkan, masalah kita selesai, kok malah di sini tidak boleh minta apa-apa? Loh, ini kan jadi konyol, saudara. Ya oke, bolehlah, kalau ibu boleh. Justru kita datang supaya Bapak mendoakan kita. Tadi saya sudah berkhotbah pagi, seringkali yang merusak itu pendeta dan gereja, yang seakan-akan jadi broker, maklar. You mau perlu apa? Ini ada Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang baik, yang menjawab doa saudara. Itu boleh kalau orang-orang itu Kristen baru yang atmosfer berpikirnya masih setengah kafir. Tetapi Kristen yang benar itu akhirnya setiap individu jadi sahabat Tuhan. Kalau engkau jadi sahabatnya, dia akan terlibat dalam masalah sahabat-sahabatnya. Engkau lah sahabatnya. Bagaimana jadi sahabatnya? Jangan mencintai dunia. Betul? Nah, jadi kalaupun saya jadi broker sementara saja. Sementara orang masih punya alam berpikir setengah kafir, ya oke deh saya doakan. Tapi selanjutnya you harus bisa berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Amin. Tanpa pendeta pun bisa.
Jangan membangun alam agama lain masuk dalam gereja. Kadang-kadang istilah-istilah yang seakan-akan alkitabiah itu merusak. Seperti kami ini panggilan imam, ini imam. Apa imam? Imam. Semua juga imamat-imamat, betul nggak? Bukan pendeta imam, ini awam, nggak ada. Saudara pasti bertahun-tahun telah mendapat satu penggambaran yang salah. Seakan-akan orang yang berdiri di mimbar yang namanya pendeta atau full timer itu hamba Tuhan. Kalau Anda tidak berani mengaku hamba Tuhan, ini salah loh. Semua yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan. Nah, di Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini cukup terkenal. Ya. Berbicara mengenai doa. Nah, sayang sekali konsep doa agama kafir dimasukkan di sini. Terutama membaca ayat 7 dan 8. Coba 7 dibaca. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Minta. Nah, itu nanti kalau dikaitkan dengan Injil Yohanes misalnya, Tuhan berkata, selama ini kamu nggak pernah minta ya. Sekarang kau minta dalam namaku. Nah, artinya apa itu? Wah, yes, boleh minta. Dalam namaku artinya tidak boleh ada yang kamu minta di luar persetujuanku. Selama ini kamu nggak pernah minta ya, mintalah dalam namaku. Artinya apa? Mulai sekarang apapun yang kau ingini harus sesuai dengan keinginanku. Tepuk tangan. Sekarang kok diartikan begini? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kayak pistol gini. Dalam nama Yesus. Jadi Bapak di surga ditodong dalam nama Yesus. Nangkap saudara? Kok jadi picik ya, bodoh ya? Kayaknya baru kali ini tahu deh saudara deh. Karena mukanya semua gini. Oh gitu ya, gitu loh. Ya betul ya. Baru kali ini tahu ya. Jadi kalau berkata minta dalam nama Tuhan Yesus itu artinya semua permintaanmu harus sesuai dengan keinginanku, maksudku, rencanaku, kebijaksanaanku. Kamu gak pernah minta ya selama ini ya, minta dalam namaku. Itu sebenarnya mesti dijelaskan itu ayat itu. Tapi hari ini saya jelaskan sepotong dan ini cukup memberikan satu gambaran. Bagaimana kita memperkarakan permintaan di hadapan Tuhan. Kita bagaimana memperkarakan hal permintaan. Saya sudah melewati fase-fase di mana saya mulai takut minta sesuatu. Ya paling parah begini. Ya Tuhan, aku susah mikirin ini. Itu aja. Tapi kalau nanti Tuhan pasti bicara, kenapa kamu susah? Karena kamu maksa kan, karena kamu mau kan mesti begini, enggak begitu, gitu. Oh ya deh Tuhan, mengalir deh Tuhan, gitu. Jadi jangan dalam nama Yesus, jangan membayangkan Allah Bapa itu punya gudang yang bisa dibuka oleh satu password. Seperti konsep Alibaba dan gudang harta karun dalam dongeng 1001 malam. Alibaba bisa buka gudang yang menyimpan apa itu? Hasil rampokan itu kan? Ya buka pakai apa? Iya ya pakai ada abrakadabra gitu ya. Sekarang dalam nama Yesus Kristus. Dulu kalau kita menggunakan nama Tuhan Yesus seakan-akan kita mengagungkan nama itu, mengandalkan nama itu, dan menghormati nama itu. Sekarang malah terbalik.
seakan-akan kita melecehkan Tuhan. Nangkep ya saudara? Itu kayak anak kecil kalau pakai nama bapaknya. Apa lo? Bapakku bisa naik truk. Karena supir truk gitu. Kan begitu. Anak-anak kalau pakai nama bapaknya kan suka-suka. Tapi kalau sudah dewasa kan kita nggak sembarangan. Nah seperti itu juga saudaraku. Ya. Coba ayat 7 dibaca dulu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Cukup. Mintalah. Jangan saudara beranggapan bahwa Tuhan itu mau show kuasa, show kebaikan, show kemurahan, show kekayaan. Ayo minta, minta. Apa yang lu gua nggak bisa kasih? Loh dulu bayangan kita kan begitu, betul saudara? Itu biasanya dikaitkan atau direlasikan dengan kenyataan adanya agama-agama lain. Seakan-akan Tuhan berkompetisi dengan agama lain. Hari ini saya menyampaikan satu kalimat. Orang Kristen tidak berteman dengan setan lewat dukun, tapi berteman dengan Tuhan lewat pendeta. Itu salah. Tuhan tidak boleh jadi teman. Tuhan harus jadi sahabat. Saya nggak mengulangi khotbah saya lagi, Anda cari CD-nya, dengarkan itu. Allah adalah pribadi yang pasti meresponi doa. Pasti meresponi doa. Tidak mungkin Tuhan tidak meresponi doa. Harus dimengerti, ya. Meresponi di sini bukan berarti mengabulkan loh, saudara. Ya, Tuhan itu kan sabarnya luar biasa, saudara. Dulu kan saya juga ngalamin lah. Itu juga lama sekali, bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun saya kira. Ya, kalau minta sesuatu itu mesti ngotot. Dulu sampai kami ini mengadakan doa semalam suntuk seminggu 2 kali. Sering masuk angin panas dalam. Cuma supaya Tuhan tergerak hatinya. Sampai kita puasa-puasa, lapar-lapar, lalu kita bayangkan gini. Kalau kita lapar, kita lemes-lemes gitu. Tuhan dari surga melihat kita, lalu Tuhan tergerak belas kasihan dan berkata, kasihan Erastus lemes-lemes begini. Malaikat, udah kamu kabulkan doanya, kasihan dia. Dan herannya loh, Tuhan kadang-kadang begitu loh. Karena kita goblok. Ya udah kabulkan. Itu betul. Itu betul. Tapi ada saat dimana kita sampai meteng-meteng, Tuhan gak jawab. Loh dulu kalau dijawab, sekarang kagak. Dulu kamu masih sekia. Dulu masih kanak-kanak, sekarang kamu harus sudah dewasa. Dulu kan kita sakit dalam nama Yesus, sembuh betul, itu betul. Sekarang dalam sembuh, enggak, minum obat. Kalau dulu kita berkata, saudara kalau Tuhan tidak menyembuhkan, biar pil sebesar ban mobil. Tidak sembuh kalau Tuhan nggak menyembuhkan. Sekarang kita tahu, Tuhan itu juga menegakkan hukum alam. Minum obat, akibat begini harus diantisipasi ini. Akibat begini diantisipasi ini. Ayo. Kalau dulu kita kan biar minum pil sebesar ban mobil. Tuhan nggak usah sebesar ban mobil, kecil aja itu ada kimianya, kamu sembuh. Aku ciptakan itu memang sudah ada hukumnya. Tapi dulu nggak pakai begitu sembuh. Nah dulu kan kamu belum mengerti. Seperti orang sakit pendarahan itu kan nggak ngerti apa. Asal ku jamah jubahnya sembuh. Coba sekarang yang punya pendarahan, lu tarik jubah siapa? Coba kira-kira mau praktek pegang jubah siapa? Kok ngajarin ya enggak loh. Asal ku jamah jubahnya sembuh. Itu jubahnya Tuhan Yesus, bukan jubahnya manusia. Aduh bener-bener tuh. Mintalah akan diberikan. Diberikan itu tidak dikabulkan. Dalam terjemahan aslinya dote setai, dari akar kata didomi. It shall be given.
bukan genesetai atau ginomai. Kalau ginomai artinya should be granted atau diperkenankan, bukan ginomai, tetapi dodesetai. Bagus, catat ya. Oke. Saudara, kalau orang tidak melihat bahasa aslinya kan seenaknya saja mengartikan, minta akan diberikan padamu, minta. Lalu dihubungkan dengan Lukas 18, minta bertalu-talu. Mintalah pagi hari, belum dijawab, naikkan kembali doa siang hari. Siang hari belum dijawab, naiklah malam hari. Malam hari belum dijawab, tengah malam, saudaraku. Tengah malam belum dijawab, pagi buta, saudaraku. Sampai Tuhan vertigo. Dalam terjemahan aslinya kata diberikan itu dotesetai. Dotesetai. Dari kata didomi. Didomi. Ini tidak sama dengan ginomai. Ginomai. Dari akar, ya nggak usah kalah. It shall be granted. Diberikan bukan di granted apa? Diberikan atau diperkenan, bukan. Jadi tidak semua yang kita minta itu diperkenan, tapi pasti diresponi. Makanya ya seburuk-buruknya orang kalau berdoa tetap dia baik. Dia mempersoalkannya dengan Tuhan. Orang yang rajin berdoa walaupun teologianya ngacak-acak ya, itu nanti kalau tulus dia diarahkan Tuhan terus. Saya termasuk orang yang tekun berdoa. Teologi saya juga berantakan, tapi diarahkan Tuhan terus. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Satu hal yang menarik kalau Alkitab berbicara mengenai doa, doa yang dikabulkan, tidak selalu kata ini, ginomai atau dikabulkan atau dipenuhi, tetapi menggunakan kata didengar. Kata didengar ini eisa kuo, didengar. Hebat ya. Hati-hati banget tuh penulis Alkitab itu. Jadi kalau bicara soal doa sering menggunakan kata didengar, bukan ginomai, tetapi eisa kuo. Jadi Allah mendengar berarti Allah memperdulikan. Dan kalau Allah memperdulikan, Allah belum tentu mengabulkan, tetapi pasti meresponi, ya. Harus dipahami bahwa apa yang diberikan belum tentu apa yang kita minta loh. Ayat 8 coba dibaca. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Mengapa Tuhan berkata carilah? Hal ini menunjuk adanya pergumulan untuk menemukan sesuatu. Seolah-olah ada yang hilang atau seolah-olah ada yang harus ditemukan. Di sini yang ditemukan bukan permintaan kita atau kehendak kita, tetapi kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Di dalam menyampaikan permohonan kita dipanggil mencari kehendaknya. Maka doa itu dialog. Maka di agama Kristen nggak ada. Kalau ini doa untuk dapat rezeki, ini doa untuk ngusir setan, nggak ada. Doa itu dialog. Nangkep ya saudara? Ini beda sekali. Kekristenan itu nggak bisa disamakan dengan agama manapun, sungguh nggak ada, nggak sama sekali. Kalau sampai orang menganggap ini sama kualitasnya, dia tidak mengerti kebenaran. Dan yang sering merusak itu kadang-kadang pendeta ini loh, ini pendeta lagi diomelin. Tapi betul,
Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Oke, doa itu apa dulu, you ngerti. Berkat itu apa dulu, you ngerti nggak? Kalau nggak ngerti kan salah. Misalnya, ini ya, taat berkat, tidak taat laknat, gitu kan? Taat itu apa dulu? Kalau orang Israel taat itu melakukan Taurat, hukum. Kalau orang Kristen melakukan kehendak Allah, beda. Berkat, kalau orang Yahudi, orang Israel, berkat itu bebas dari musuh, panen rayanya bagus, berlimpah, jauh dari penyakit. Kalau berkatnya orang Kristen apa sama seperti itu? Tidak. Nah, herannya konsep Yahudi ini masuk ke dalam teologi Kristen sampai mengakar. Emangnya kalau nggak taat bisa berkat? Oh, kita harus taat, tapi taat itu apa? Jadi kamu pun juga kalau belum pantas menerima itu, Tuhan nggak kasih. Waduh, nggak gampang memperkarakan permintaan. Kamu patut nggak minta itu? Nah, saudaraku, masih ngikutin apa yang saya katakan? Amin. Terbuka ya pikirannya. Jadi nanti nggak gampang lo minta-minta sama Tuhan. Nggak gampang. Nanti kalau kita ada waktu kita ngomong lagi antara tanggung jawab kita dan sesuatu yang kita minta kepada Tuhan. Karena gini, ada sesuatu yang tidak perlu kita minta, tapi kita perjuangkan. Ada jalurnya, ada hukumnya, ada mekanismenya. You nggak usah minta, kerjakan. Tapi kalau Tuhan nggak ngasih, you nggak bisa. Nggak, Tuhan melanggar hukumnya sendiri, nggak mungkin. Anda rajin, Anda pasti dicukupi, betul? Amen. Itu ada hukumnya, bisa aja nggak rajin tapi nggak dicukupi, pasti ada something. Dan Tuhan punya alasan kenapa buat begitu. Nggak mungkin Tuhan nggak bijaksana. Tuhan melanggar hukumnya sendiri. Tuhan, aku minta, ya kerja. Tapi aku minta, kalau Tuhan nggak kasih gimana bisa kerja? Kau pikir aku nggak punya hukum yang harus kutegakkan dalam hidup manusia? Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Makanya ya saudara, kadang-kadang itu ya dianggapnya saya kurang mengandalkan Tuhan. Misalnya begini, Pak, kami mau melamar pekerjaan besok, doakan ya Pak ya. Ya deh. Sekarang kalau Anda punya kurikulum vitae, biodata, ya, ijazah SMP, nilainya rata-rata 5 atau 6,5, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saya mau doakan kira-kira itu piye toh? Oke, saudara ya, lulus cum laude, lulus cum laude, pernah kerja di sini di situ, semua kredit poinnya bagus. Ya nggak saya doakan juga orang baca begini, lihat penampilan you bagus. Ya udah, nggak sulit, nggak sulit. Orang tuh pinter, penerima pekerjaan juga yang udah cakap betul, tahu. Anda bisa ngerti maksud saya? Udah jelas ini yang begini. Kenapa you berhenti dari sana? Saya harus sekolah lagi di Australia Pak, 2 tahun. Kenapa mesti berhenti? Kenapa mesti sekolah? Ya karena saya punya kesempatan kepada tante saya. Kan ditanya terus, sampai punya kesimpulan orang, ini orang bener. Atau kenapa aku berhenti? Ya Pak, lagi waktu itu lagi males gimana? Udah dah, capek nih. Saudara bisa mengerti nggak? Orang juga ngerti, saudara. Dan yang begitu, yang sudah punya kualifikasi yang bagus itu, orang juga nggak usah banyak ngomong, ini dibutuhkan. Kenapa kalau di Australia balik? Saya balik karena papa, mama saya udah tua Pak, nggak ada. Saya anak tunggal, kan dibaca terus gitu. Sebenarnya saya juga akan diterima di satu bank lokal di sana, tapi saya nolak. Emangnya gajinya kecil? Nggak kecil sih Pak, tapi cukup untuk hidup. Dan rasanya bisa berkembang lagi. Terus tanya, terus, masuk akal. Misalnya, saya nggak bisa. Kamu kenapa kerja di Australia? Kenapa kerja di Australia? Waduh Pak, kalau di Australia saya kedinginan Pak.
Gajinya berapa? Gajinya sih besar Pak, sekian. Ya, gajinya sih besar Pak, 7.000 gitu kalau untuk tahun pertama. Oh, tapi saya hari Minggu nggak bisa ke gereja, jadi saya tolak. Yang begini mana? Paham nggak? Orang tuh juga cerdas, bro. Kurikulum vitae yang bagus, tapi kalau Tuhan nggak menolong juga nggak bisa. Enggak, kamu udah kerja keras sekian tahun, kamu jadi anak baik, punya kualifikasi yang bagus, Mandarin bisa, Inggris bisa, lu Tuhan cegah. Tuhan jahat, dan Tuhan kita tidak jahat seperti itu. Kamu kok mesti tolong doakan supaya jadi terima, Pak? Kamu anggap Tuhan itu kayak apa? Tepuk tangan dulu. Pasti saudara baru dengar pendeta ngomong begini. Saya juga baru kali ini ngomong. Kalau soal kerjaan loh ya. Kalau soal sekolah udah sering kali ngomong, Pak doakan saya mau kuliah, mau ujian. Dia nggak belajar, saya doakan bisa lulus. Betapa jahatnya saya didik dia. Betul nggak saudara? Betapa saya menyuruh Tuhan untuk melanggar hukumnya sendiri. Om doakan saya mau ini ujian. Oh gitu ya nak, sini. Kamu kalau ujian hariannya berapa? Ya ada sih om paling kecil ya 8,5, 9, setengah 10. Kamu? Ya kami selama ini sih ya urutan 1, 1, 2, 1, 2 lah. 1, 2. Oh gitu. Terus minta doa untuk apa? Biar lulus. Nggak usah doa kamu lulus kamu. Orang bilang gila itu pendeta. Tuhan nggak diandalkan. Jangan mengandalkan Tuhan yang itu tanggung jawabmu. Tapi jangan merasa perlu bertanggung jawab atas apa yang tidak mampu kamu hadapi. Tanggung jawab Tuhan. Tepuk tangan. Kalau saudara ngomong gini sama orang gini, kok kamu bisa tahu dari mana? Kulaan di SPT. Nah kenapa banyak orang Kristen bodoh-bodoh? Karena begitu tuh loh saudara. Jadi ada doa, maksud saya, ada pergumulan dalam doa, yaitu kehendaknya yang harus ditemukan. Allah tidak akan pernah meluluskan dan mengabulkan permintaan seseorang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau saudara membaca kisah bangsa Israel yang minta raja, ingat itu? Betul? Dikasih, betul? Tapi bangsa itu kemakmurannya makin turun sampai akhirnya hancur, betul? Itu tidak boleh dipakai persis untuk kita. Ada benarnya. Tapi kalau untuk kita, karena kita anak, lebih lagi beda, saudara. Lebih lagi beda. Karena begini, saudara. Waduh. Kalau saya bilang waduh, ini agak susah jelasin saya. Ini begini, saudara. Ini PL, ini PB. Kan di sini orang Taurat ini harus mengerti kehendak Allah, betul hukumnya? Betul? Amin. Kalau di sini akal titik, kalau ini akal plus Roh Kudus. Beda sekali nggak? Beda. Begini, saudara. Pak, ketika Tuhan berkata pada hari itu aku akan berterus terang, aku tidak kenal kamu. Kok Tuhan seperti menjebak seakan-akan? Seakan-akan. Tuhan membiarkan kita salah di satu titik tertentu. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, Tuhan membuang. Pada saat mana kita nggak bisa perbaiki diri? Kok jahat ya Tuhan? Itu hanya berlaku bagi umat perjanjian baru. Kenapa? Sebab umat perjanjian baru mestinya dengan pimpinan Roh Kudus sudah tahu. Aku ini berjalan dalam kebenaran Tuhan enggak? Seharusnya sudah tahu. Dia sudah bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Jadi kalau Tuhan bilang, aku tidak menikmati kamu. Kamu tahu kan? Aku tidak menikmati kamu selama ini. Nangkep maksudnya? Kuputuskan. Tidak. Kira-kira begitu. Jadi mestinya orang Kristen itu sudah tahu permintaan ini kira-kira disetujui Tuhan enggak? Menyenangkan Tuhan enggak?
Artinya untuk kepentingan kemuliaan Tuhan enggak? Atau untuk kepentinganku? Sebab manusia yang berdosa, yang tidak bertumbuh, sering tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Antara kebutuhan dan pencitraan diri. Nangkep? Yang kamu minta itu bukan kebutuhan, untuk pencitraan diri. Kepuasan hawa nafsumu. Itu kalau Yakobus pasal 4 dari ayat 1 sampai 3 itu. Kamu pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Makanya tidak bisa masuk dalam konteks teologi Kristen cara-cara beberapa pendeta yang mengatakan doa puasa. Yuk tiap malam bangun jam 12 bangun doa. Seakan-akan Tuhan bisa didikte oleh orang Kristen. Kalau Tuhan berkata carilah, yang dicari itu kehendak Tuhan. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibuka bagimu. Ya, Tuhan pasti bukakan. Kalau dibukakan berarti apa? Jelas Allah meresponinya. Tidak mungkin Tuhan tidak meresponi. Kalau kita kaitkan ya, agak dipaksa sih. Kita kaitkan dengan Tuhan Yesus, akulah pintu. Betul? Lewat aku. Kalau lewat Tuhan lalu lancar dong? Enggak, justru enggak lancar. Bagaimana ya bisa menjangkau orang ini? Aksesnya siapa? Oh dia sekretaris pribadinya. Oh dia adik kandungnya. Wah lebih gampang ya. Sekarang mencapai Bapa gampang? Enggak. Justru karena kita punya Roh Kudus akan mengajarkan. Kalau ini baik, ini sempurna. Masih ada lagi nih. Kalau ini duniawi, ini surgawi. Masih bersama saya, saudara? Jadi tidak ada permintaan-permintaan yang tidak sempurna. Sempurna dalam arti sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, artinya kamu mengerti apa yang Dia ingini. Ini surgawi. Kalau orang-orang Israel, duniawi. Permintaannya sekitar pemenuhan kebutuhan jasmani, ambisi, cita-cita, dan pikiran wajar manusia. Tapi kalau ini pikiran Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Kalau diajarkan bahwa dengan adanya Tuhan Yesus permintaan kita gampang didengar, gampang dikabulkan, itu justru jadi rusak manusia, justru jadi rusak. Tapi dengan adanya Tuhan Yesus kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter seperti Tuhan Yesus, maka kita tidak sembarangan menyampaikan permintaan. Kita terbelenggu oleh satu standar hidup yang harus kita kenakan. Bapak Ibu coba tenang dulu ya, kita jujur ya. Selama ini kan kita pikir dengan dalam nama Tuhan Yesus kita lebih lancar menghadap Bapak, permintaan kita bisa lebih cepat dijawab, dikabulkan. Betul nggak? Justru malah tidak, malah disaring. Kita nggak boleh liar, nggak boleh sembarangan. Halo? Justru begitu. Sampai pada tingkat kita tidak merasa berat punya hidup, tidak berat merasa punya kepentingan, bahkan semua yang kita minta untuk kepentingan Tuhan. Bisa diterima nggak nih? Bisa diterima nggak? Yang depan diterima, kalau di belakang apa? Kok gini sih? Kok begini sih jadi Kristen? Emang begini, nanti harta yang sesungguhnya itu di kerajaan, hartamu sendiri itu nanti di surga. Boleh ya kita menyimpang dikit tapi masuk ke sini ya. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Jadi gini saudara, harta kita sendiri itu saudara, harta kita sendiri itu nanti di langit baru bumi baru. Sekarang segala sesuatu milik Tuhan. Jadi permintaan itu
permintaan itu bagian dari proses mengelola milik Tuhan. Itu manajemen kita. Nah, kamu nggak saya ngomong apa ya? Ngerti nggak? Itu manajemen kita. Bahwa kita sebagai bendahara, sebagai kasir, sebagai manajer. Lalu bagaimana mengelola semua yang kita miliki hari ini dan kemungkinan memiliki sesuatu yang lain. Yang kita belum miliki sekarang, yang kemungkinan bisa kita miliki, apakah itu duit, apa jabatan, atau apapun. Ini semua yang tersedia yang ada di bumi ini. Itu dalam rangka kita mengelola milik Tuhan. Itu manajemen surgawi anak-anak Allah. Semua itu harta orang lain. Sedangkan harta yang kita sendiri itu nanti di langit baru, bumi baru. Jadi kalau Anda minta sesuatu ya untuk Tuhan, semua juga milik Tuhan. Jadi kayak menggeser, Tuhan boleh nggak ini ku geser ke sini? Tuhan itu boleh ku geser ke sana nggak? Yang ini ku geser ke sana boleh nggak? Tepuk tangan dulu, ngerti nggak saya ngomongnya? Paham ya Pak ya? Jadi Anda tidak perlu ngotot minta sesuatu. Kenapa mesti ngotot? Semua milik Tuhan kok. Jagat raya milik Tuhan. Dunia ini milik Tuhan. Yang di tanganmu milik Tuhan. Yang akan di tanganmu juga milik Tuhan. Kelola semua untuk kepentingannya. Jadi Tuhan, aku boleh nggak minta ini untuk bisa itu? Ya kalau itu juga milik Tuhan. Makanya kita mesti dialog tadi. Mesti mengerti isi hati Tuhan. Yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku kok masih nggak puas, Anda nggak tahu ya? Nangkep ya saudara? Tahu sih Pak prakteknya yang sulit. Tapi saya sudah masuk wilayah ini walaupun saya belum sempurna. Saya sudah masuk wilayah ini. Saya sudah masuk wilayah ini. Dan setengah mati dan kalau sudah makin masuk, merdeka. Bisa merdeka kita. Tuhan, ini pelayan pekerjaanmu, ini butuh itu, kita membangun radio, bangun apa? Ya dapat boleh, nggak dapat boleh. Ini semua Tuhan punya semua kok. Kita cuma mengelola. Betul nggak? Jadi nggak ada yang kita perlu ngotot minta. Dirulingkanlah sama Tuhan yang punya alam semesta jagat raya ini. Hebat kan? Haleluya. Ayat yang berikutnya, ayat 10. Masuk 7 dari ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Oke, 10 dulu Pak, ayat 10 dulu, ulangi Pak. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Oke, kan tidak mungkin Tuhan memberikan batu, anaknya minta roti, betul? Atau memberikan ular kalau anaknya minta ikan. Saya pernah singgung di sini. Berkenaan dengan ini saya sebut lagi. Kalau yang you minta itu membahayakan, Tuhan tidak akan memberikan. Apakah akan memberikan batu kalau anaknya minta roti? Ya enggak dong. Kalau minta roti dikasih roti. Tapi kalau minta batu, ditimbuk batu. Enggak. Kalau minta batu, ya enggak dikasih. Ini batu nak. Kalau minta ular, ya enggak dikasih. Nah, untuk membedakan ini ular atau ikan, batu atau roti, you mesti belajar. Ya gampang lah batu atau roti. Ini kan kiasan bro. Ininya kiasan bro. Faktanya itu begini loh. Minta ini baik nggak? Kita nggak tahu. Seperti misalnya ya, anak muda, tetangga barunya ada nona-nona cantik gitu. Tuhan, aku belum melihat wanita secantik itu seumur hidupku. Kan lebih biasanya begitu. Setiap lewat jantungku berdegup keras. Untung ku tahan kalau nggak copot keluar. Kayak arloji aja, arloji murah yang rusak tuh pernya. Tuhan, kalau engkau berkenan menggerakkan hatinya, saya bersedia jadi pendeta. Yang gitu-gitu itu loh. Tuhan bilang kamu nggak ngerti, dia itu sebenarnya laki-laki. Dia itu laki-laki, cuman dia belajar merubah wajah di Thailand, di Pad Thai.
Pattaya. Jadi mukanya cantik begitu, kamu kan nggak tahu. Tapi Tuhan kan nggak bisa ngomong apa adanya, Tuhan nggak bisa ngomong karena nggak pantas dia mendengar gitu. Kalau dia dengar langsung, Tuhan berbicara kepada saya, dia sebenarnya laki-laki, kan rusak itu. Jadi Tuhan coba kamu tuh bergumul dulu gitu. Kalau dia berdoa terus gitu, Tuhan pasti jawab, kok aku nggak sejahtera ya? Kasih tahu gitu. Karena nggak berdoa, dia lihat terus gitu. Terus sampai nyolong-nyolong Polaroid. Tuh, bagus. Foto klak, simpan di iPad-nya. Terus. Jadi ternyata dia itu laki-laki, kan Tuhan tahu. Ini kalau si ini orang pemuda Kristen itu nggak mau tahu, ya itu dia. Dia minta kalajengking. Dia tidak bisa bedakan antara ikan dan kalajengking. Memang luarnya ikan, dalamnya kalajengking. Capek deh. Dia bukan roti empuk, itu batu keras. Jadi ingat ya laki-laki ya, cantik tidak bukan berarti dia itu. Dulu waktu saya pertama ke Pattaya ya, saya betul-betul memang masih muda ya, dan nggak ngerti lah ya. Itu ada konferensi misi. Herannya kok di Pattaya, saya nggak ngerti itu. Jadi pada waktu konferensi itu ada teman-teman pendeta yang nakal, tua-tua lagi yang nakal itu. Saya masih muda, dia bilang, ayo kita keluar. Ini ada konferensi, mana kadang-kadang bahasa Inggrisnya belepotan nggak jelas. Terus gini, saya punya alasan. Ya Tuhan, aku dengerin lu capek ini Tuhan. Akhirnya aku dibawa sama orang-orang tua ini. Dibawa ke Pattaya. Panjang jalan, saya cuma gini-gini doang ini. Wanita cantik-cantik begitu. Hehehe, gitu loh. Ternyata itu laki-laki. Tapi waktu itu kan saya masih muda, saya polos banget saudara. Saya lihatin gini, kok cantik-cantik ya? Sana juga. Kok berani-berani ya gitu tuh aja. Kan you nggak tahu dia ini baik atau enggak. Sama loh, seringkali kita itu suka nggak mau ngerti. Tuhan biar dia diterima di kerjaan itu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Nanti dulu, semua harus mengalir dengan baik. Makanya dilengkapi adalah pengertian akan kebenaran. Ya. Jadi Tuhan itu ayat 7, 8, 9, 10 tidak boleh dipisah. Itu serentetan saudara. Serentetan, minta apa yang diminta, diresponi tapi tidak dikabulkan. Cari apa yang dicari, kehendaknya. Ketok pintu, lewat apa? Tuhan Yesus. Harus rekomendasi dia, harus konfirmasi ya dari Tuhan ya. Oke, terus ayat yang terakhir 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada ini bagus loh. Kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, terus kepada anak-anakmu, terus apalagi Bapamu yang di surga. Apalagi Bapamu yang di surga. Terus pada mereka yang meminta kepadanya. Nah, jadi begini. Jangan merasa berhak doamu dikabulkan dan keinginanmu dituruti. Kalau engkau berpikir begitu, engkau memandang dia jahat. Seakan-akan dia tidak tahu apa yang baik. Oleh sebab itu yang pertama mengerti kehendaknya. Untuk mengerti kehendaknya pertajam kepekaan. Untuk punya kepekaan belajarlah kebenaran. Betul? Untuk belajar kebenaran harus korbankan waktu, tenaga, pikiran, tembus kemacetan, sediakan waktu dan seterusnya. Dan perkarakan setiap permintaanmu. Nah, banyak pendeta so akrab sama Tuhan. Tenang ya. Dalam nama Yesus. Edan itu orang. Paham nggak maksudnya? Yang begitu malah nggak akrab tahu. Yang betul-betul akrab itu lebih takut menggunakan nama dia. Nggak hormat. Makanya ya BL segala macam, hormatlah sama Tuhan. Anda perhatikan kalau saya doa singkat, cukup, amin. Oh kalau ngikutin kepintaran saya, doa saya mantep. Jadi kurang ajar sama Tuhan gitu.
Kalau sekarang udah bertobat kan, doanya, Bapa kami akan dengar firman-Mu. Ya Bapa, pimpin kami. Kalau dulu kan, ya Tuhan, kami bersyukur sore yang cerah, hari yang baik Kau berikan kepada kami. Udara yang terang karena Engkau berikan. Tangan-Mu yang tidak kelihatan menopang kami semua dan menuntun perjalanan kami sampai dengan selamat. Sungguh Tuhan, kasih Setiamu tidak berkesudahan. Oh, seluas samudra, sedalam lautan. Kalau kami di sini karena kasih Setiamu yang luar biasa dan firman-Mu ketaburkan seperti godam palu yang memukul. Nanti kami buka. Itu mah pinter saya dah pokoknya dah. Itu kalau malaikat emosi bilang, keras. Nggak sopan kamu sama Tuhan, pura-pura lagi. Kalau akrab bener sama Tuhan tuh ngomongnya juga bagus. Justru yang kenal Tuhan itu lebih hormat, nggak sembarangan. Waduh, orang itu kadang-kadang, saya lepaskan demi sejahtera, saya lepaskan yang lepasan. Itu gila loh, perintah-perintah sekarang gila loh. Saya nggak berani begitu. Saya lepaskan berkat, saya lepaskan pertolongan. Tuhan bilang, kagak, gua nggak nolong dia nggak layak dia nggak layak ditolong. Kamu ngelepasin apa? Bener-bener loh. Jadi pintar ya saudara sekalian ya. Ya udah gitu aja, sampai ketemu minggu depan.